حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره إلى يوم المعاد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, para orang tua, para hujat, para tamu undangan, para hadirin wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhumah Nyai Haja Muhia binti Tuan Haji Muhayyar. Mudah-mudahan anak-anak, cucu, menantu serta seluruh keturunannya dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan keluarga besar almarhum Nyai Haja Muhia dalam rangka mendoakan kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang hari ini adalah hari yang ke-14. Mudah-mudahan almarhumah sudah ditempatkan di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya teringat ada satu ungkapan ulama. Para ulama mengatakan tuba liman kana qabruhu rawdatan min riyadil jinan wa wailun liman kana qabruhu hufratan min hufarin niran. Itu ada di dalam kitab Hayatul Qulub. Kata ulama, begitu indah, begitu nikmat orang-orang yang kuburannya, makamnya sudah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya celaka orang-orang yang kuburnya, makamnya dijadikan oleh Allah sebagai lubang dari lubang neraka. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena kuburan itu adalah tahapan kedua sebelum kita menghadapi kehidupan di akhirat. Jadi sebelum kita sampai ke akhirat, kita hidup di alam kubur dulu. Nabi katakan al-qabru awal manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kata Nabi, kuburan itu adalah persinggahan kita sebelum masuk pada kehidupan akhirat. Kalau di kuburan senang, kalau di kuburan nikmat, kalau di kuburan enak, kesononya nanti fama ba'dahu aisar, di hari kiamat lebih nikmat lagi. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau di kuburannya dia itu dapat lubang neraka, dapat siksa, jangan harap nanti kesononya itu dia bisa enak, lebih parah lagi. Kalau di kuburan diiles-iles, nanti di akhirat mungkin digedigin. Ya. Kalau di kuburan cuma didupak, kalau didupak, ini bahasa kita ditendang. Nanti di akhirat dienak-enak, tahu tuh dienak-enak. Bahasa apa tuh? Ya, diunyeng-unyeng ya. Makanya Sayyidina Utsman itu menangis kalau dengar Nabi cerita tentang alam kubur.
Karena di kuburan orang sendiri, bertanggung jawab sendiri. Di akhirat kita banyak lihat orang, di neraka banyak temennya. Dia disiksa tapi temennya apa? Banyak. Dia lagi digebukin, oh dilihat temennya, oh temen gue juga sama. Ya, dia lihat temennya si ono lagi, oh sama. Jadi pede dia, tapi di kuburan sendiri. Maka Sayyidina Utsman ketika Rasul cerita tentang keadaan kubur, nangis Pak. Makanya ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Sebetulnya kalau mayit itu sudah dipendam di alam kubur, di dalam kubur, kemudian ditinggal tuh, yang nguburin kan ditinggal, pada pulang tuh, ya ada yang makan kerupuk, ya pulang nguburin, ya ada yang makan apa namanya, ya apem, ada yang sayur bekasem, ya ada yang ngopi, rokoknya di Samsung, ya pulang apa? Nguburin, ya. Ini begitu pada pulang, nada munadin minas sama, itu kata Nabi. Sebetulnya ada panggilan dari atas, teguran dari Allah kepada orang yang baru saja ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkan dia. Apa kata suara itu? Kalau nggak percaya, kalau kita udah dikuburin, sekarang boleh percaya boleh? Iya. Kalau udah dikuburin baru ente laporan sama saya, betul kami tahu. Ya. Jadi suara itu bunyinya begini. Tarakuka fi zulmatil qabri faridan wahidan wa qad asaitani li ajlihim. Orang yang baru saja dikubur, dipendam, kamu lihat sekarang tuh. Dulu katanya sayang sama kamu, dulu katanya cinta sama kamu, dulu kamu dipuja-puja, dieluk-elukan, dibela-belain. Tarakuka fi zulmatil qabri. Sekarang mereka semua ninggalin kamu di dalam kubur yang gelap. Tuh. Mana kagak dikasih lampu, ya kagak ada yang bawa lampu, ya ditinggal aja kamu. Faridan wahidan, sendirian kamu. Padahal dulu kata suara itu, waqad asaitani li ajlihim, dulu kamu maksiat kepada saya, tuh kata suara itu kepada Allah. Li ajlihim, karena mereka. Tadinya kamu mau sholat, gara-gara ngikutin temen jadi kagak sholat. Baru mau sholat Jumat diajak mancing, kagak jadi. Nah sekarang coba lihat giliran kamu mati, siapa yang tanggung jawab? Mereka udah gak peduli lagi. Dulu kamu maksiat gara-gara dia, mabok ngikutin temen, bener, ngeboat ngikutin temen, ngintai ngikutin, tahu ngintip ngikutin apa? Temen. Ngaji berhenti ngikutin temen, ke masjid cuti ngikutin temen. Tadinya rajin ibadah, dia ikutin temennya. Kamu maksiat kepada saya gara-gara ngikutin teman kamu. Sekarang teman kamu yang kamu ikutin itu udah gak peduli lagi, kamu ditinggal, bertanggung jawab sendiri. Nanti kita ngerasain begitu. Makanya kalau diajak kagak bener sama temen, jangan mau. Lagi mau sholat Jumat diajak mancing, ntar sholat Jumat dulu, begitu. Tuh, iya. Iya, ini mancing, katanya kalau mancing prek Jumat yang prek, mancingnya apa? Saja terus, tuh ya, ngaji, waktunya ngaji, ya ngikutin temen jadi kagak ngaji. Tuh. Ini waqad asaitani li ajli, nanti kita sadar di situ, karena yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Makanya kalau diojok-ojokin temen kagak bener, jangan diikutin. Ntar gua kalau di kuburan lu mau bantuin jawab.
Ada yang bisa bantuin jawab? Temen dekat banget nih ya, akrab banget. Makan berdua, ya, jalan berdua, kadang-kadang kopi segelas berdua, ngirit. Ya, bukan karena akrab, karena apa namanya? Ngirit, semuanya berdua. Tapi begitu masuk dalam kubur, masing-masing tanggung jawab. Makanya ini perhatian buat ada nanti suara yang didengar oleh mayit, tarakuka fi zulmatil qabri faridan wahidan. Makanya kuburan ini penentuan. Kalau di kuburan enak-enak Pak. Makanya diajarin sama Nabi, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bi syurbati ma'in. Sedekah buat dirimu, buat orang yang sudah mati, sedekahin. Walau bi syurbati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Kata Nabi, pulau lil ghayah namanya. Kalau beli daging kagak kuat, ya beli gabus kagak kuat, ilok tibang air segelas tuh kagak nyanggup. Belandanya lu tempatin nyanggup, lagi giliran ngasih air ada. Itu kata Nabi, walau bisyurbati ma'in, sedekain. Air kagak ada, aqua mahal. Ya, kan anak sekarang alasannya sebuah aqua, repot lah, inilah ya. Fabi ayatin min kitabillah, bacain Al-Quran. Bacain apa? Maka punya anak ajarin baca Quran Pak. Terus kalau kita mati kagak ribet-ribet nyari orang. Kadang-kadang kita bingung, begitu mati anak kagak bisa baca Quran. Tapi lomba joget nomor 1. Punya anak lomba joget nomor 1 tingkat apa namanya, kecamatan. Ya, baca Quran kagak bisa. Begitu bapaknya mati dijogetin sama anak, kesel nggak tuh bapak? Ajarin itu anak baca Quran supaya kita kagak perlu lagi nyari orang. Adapun orang mau bacain itu berarti cuma nambah-nambahin aja. Toh nggak dibacain, anak saya udah bisa baca Quran. Kalau baca Quran juga nggak bisa, nyuruh orang nggak ada yang mau. Fad'u bir-rahmah, doain supaya diampuni. Orang tua kita, faqad wa'adakum bil ijabah, Allah sudah menjanjikan kamu pasti diijabah, doain. Makanya mudah-mudahan almarhumah ini kuburannya terang, ya. Sedekahin, jangan takut-takut, ya. Karena yang ngedekain bukan yang mati, yang ngedekain siapa? Yang hidup. Kan ada orang tuh kelompok-kelompok sono ya, yang usil banget ya. Orang mati katanya masih diribetin aja, iya, pakai bikin hidangan lah, ya, pakai apa namanya, makan lah. Mana ada orang mati nyiapin hidangan? Ada nggak kira-kira? Yang nyiapin siapa? Yang hidup. Tuh kalau ngomong seenak udahnya aja tuh Pak. Ya orang mati katanya, orang udah mati kagak bakalan repot. Kagak disuruh ngidang, kagak disuruh bikin besek, kagak disuruh nyediain kopi, mandi dimandiin, pakai baju dibungkus, ya, pergi ke masjid digotong, enak nggak? Oh mau? Ya. Enak nggak kira-kira? Kata kaki enak itu kayak raja ya, mandi dimandiin, ya, pakai baju dipakein, ya, mau ke masjid ya digotong, dianterin tuh ya, enak nggak? Hati-hati jawabnya ogah-ogahan, dibilang enak takut makbul. Ya. Jadi kembali kepada apa namanya, pemahaman kita. Sedekah ini dianjurkan sama Nabi buat orang yang meninggal dunia. Makanya dari malam pertama nih saya jelasin, ada kitab namanya Nuzhatul Majalis. Di situ disebutkan satu hadis Nabi, la yaqti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada
Ya, yang paling berat yang dialami oleh orang mati kecuali malam pertama. Ini paling berat nanti kalau kita meninggal, yang paling berat itu malam pertama kita di alam kubur. Itu paling berat. Beda malam pertama yang nganten baru. Ya, berat juga ya. Oh iya, main gotong-gotongan. Ya, kalau malam pertama nganten baru semuanya indah ya. Apa-apa kalau baru juga udah enak aja dah. Ya kapan kita mau ngopi belum minta udah diseduhin, kan gitu ya. Ya dikasih gelas pakai tatakan, pakai tutup, masih nganten baru. Lah udah punya anak 2, anak 3 lah, kita disuruh nyeduh sendiri, mana gelas udah retak. Iya, kopinya suruh nyeduh sendiri. Ini paling berat malam pertama nih kata Nabi. Karena itu farhamu mautakum bisadaqah. Kesian mayat kamu itu, siapa yang sedekah untuk malam pertama. Makanya di beberapa daerah, termasuk ada di daerah Ujung Harapan tuh, kucing saya kemarin meninggal belum lama tahun kemarin. Itu begitu meninggal dipotongin kebo Pak. Potongin apa? Ini kita begitu meninggal motong ayam 3 aja gendeng. Gue motong ayam banyak banget 3 katanya. Motong ayam 5 katanya kebanyakan. Ini dipotongin kebo. Kenapa? Karena ngamalin hadis ini. Dipotongin kerbau, begitu meninggal potong kerbau nanti dibagi-bagi. Jadi sedekah, yang sedekah enak pada makan semur. Kata orang yang dongki, ya orang dongki, orang lagi kena musibah enak buat lu kekenyangan semur. Itu omongan orang apa namanya? Orang dongki, jangan didengerin Pak. Ya, berarti malamnya dia fokus nih untuk apa namanya? Iya, untuk sedekah buat yang apa namanya? Yang meninggal. Karena orang mau meninggal itu minta ditangguhkan umurnya, bukan pengen sholat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqla wa akum minas salihin. Kalau malaikat mau sudah datang tuh, kita minta ya Allah jangan sampai dicabut dulu. Sebentar aja sisain umur saya. Enggak usah 5 menit. 1 menit ya Allah. Ngapain? Fa asaddaqla, saya pengen sedekah. Bukan saya pengen sholat. Bukan saya pengen haji. Bukan saya pengen umroh, bukan saya pengen ziarah. Sedekah, saya pengen sedekah ya Allah. Makanya banyak-banyak bersedekah. Akhirnya kalau ajal udah datang, kan kagak bisa diapa, kagak bisa ditunda. Mati yang hidup punya pikiran tadi nih, yang meninggal sebelum meninggal dia sebetulnya pengen banget sedekah. Sekarang udah umur ajalnya datang, udah nggak bisa lagi. Yang masih hidup punya pikir, dah kita sedekahin. Makanya kata Nabi, sedekahin orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama di malam pertama tuh, yang kita kenal dengan istilah turun tangan. Makanya kemudian ada yang sampai 8 malam tuh ya. Ada yang 7 malam aja nggak apa-apa, 7 malam. Berarti yang penting malam pertama di apa nih? Disedekahin tuh. Kalau emang dipengen khusus lebih banyak. Itu di satu tempat begitu. Bahkan di daerah Banten sendiri, daerah kampung pedalaman, itu kalau orang-orang kaya meninggal, ini orang kaya yang kagak pelit. Kalau orang kaya pelit saya kagak ceritain. Ini kagak pelit tuh ya. Kalau meninggal pasti potong kebo Pak. Potong kebo, ntar orang habis nyolatin ya ke rumahnya. Ada dibagi-bagiin duit tuh. Tuh, ya tadi dibagi-bagiin, orang bilang nyolatin pakai dibayar, lu goblok kagak ngerti. Yang punya rumah ini mau sedekah, sedekah itu lebih bagus, lebih baik buat orang-orang yang rajin ibadah daripada sedekah sama orang yang mabuk mulu. Mendingan yang rajin apa? Ibadah, dikasih ke orang habis sholat, amplop-amplopin. Ya kalau kita di sini ukur dengan kemampuan kita. Jadi sedekah itu diukur kemampuan, nggak usah dipaksain. Kita motong kebo nggak kuat, udah motong kambing. Kambing kagak kuat, motong apa? Ayam kagak kuat.
Udah betok boleh mancing. Nah, mujair ya. Kebangetan banget kata bapaknya, emaknya lah gua mati dipanin betok mujair boleh mancing. Iya, tahu begitu ganda gua jual aja. Jadi sayang banget buat orang tua tuh. Nah ini jadi kalau itu nggak bisa nih kata Nabi di malam pertama, dia nggak bisa bersedekah kayak orang-orang. Udah diajarin banget. Fal yusalli rak'ataini. Nah ini amalan gampang. Salat 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wa hakumut wa qul huwallahu 11 marrah. Kalau emang dia sedekah kayak orang-orang kagak bisa, ya buru-buru sama sedekah. Ya kita aja makan kadang-kadang sering puasanya, ya sehari makan 3 hari puasa karena keterbatasan ekonomi. Diajarin sama Nabi salat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Baca tuh rakaat pertama Fatihah, habis Fatihah ayat kursi. Ayat kursi udah gacuan kita. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa warrahmanur. Baca langsung ayat kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca al-hakumut. Hilaf al-hakumut kagak apa? Al-hakumut takasur hatta zurtumul. Setelah al-hakumut baca qul 11 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jangan disingkat qul. Qul dibaca qul huwallahu samad lam yalid. Langsung qul huwallahu samad, qul huwallahu ahad, Allahus. Karena terburu-buru qul huwallahus samad. Baca 11 kali udah rukuk. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu. Ya. Setelah selesai salat 2 rakaat udah kita berdoa, biasa doa. Diawali dengan alhamdulillah, diawali dengan sholawat, kemudian kita baca daya Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Allahumma ib'as thawabaha ila ruhi. Siapa tuh yang kita iniin? Pakai bahasa Arab ribet. Ya, tunggu ngapalin keburu mati. Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sudah melakukan sholat ini 2 rakaat. Sampaikan pahalanya buat nih. Sebut dah tuh. Buat pengki bimbakul, sama ya. Iya, buat pacul bina apa namanya? Namanya begitu. Sebut ya Allah, saya telah melaksanakan sholat ini 2 rakaat. Sampaikan pahalanya untuk roh ibu saya, bapak saya, untuk Rusian. Kalau sudah didoain begitu, fayab'atullahu min sa'atihi alfa malakin min kulli malakin nurun wa hadiyatun yukmisunahu ila yawma yunfaqus sur. Kalau udah disampaikan doanya begitu, udah sholat 2 rakaat, Allah langsung utus 1000 malaikat. 1000 Allah utus 1000 malaikat datang ke makamnya tuh, ke kuburannya. Biar kuburannya di tempat yang sempit. Jadi kalau kuburan itu tergantung yang nempatin. Biar kuburannya mahal miliaran. Ya kalau orang kafir, malaikat kagak mau deketin. Ya, paling munkar nakir betah banget di situ. Jadi kuburan itu dilihat siapa? Siapa yang nempatin kuburan itu? Kalau sudah didoakan seperti itu, malaikat Allah itu 1000 malaikat. Tiap-tiap malaikat membawa cahaya dan hadiah yang diberikan kepada sahibul qabr, penghuni kubur. Enak deh, terang. Sampai kapan? Ila yaumi yunfaqus, sampai hari kiamat. Kita sholat nggak bisa, kan udah disedekahin. Tuh. Kalau sedekah kagak bisa, baru sholat.
Ya kalau dua-duanya bisa, sedekah juga sholat juga. Cakep nggak kira-kira? Itu maka sampai apa namanya hari kiamat terang itu kuburan orang tua kita. Lalu yang sholat itu dapat apa? Wa yuktillahul musalli hasanatin. Allah kasih kebaikan tuh orang yang sholat itu sebanyak apa? Sebanyak ma talat alaihi syams, sebanyak benda-benda yang kena sinar matahari. Jadi yang sholat itu dapat pahala, nggak sedikit pahalanya. Sebanyak benda ya yang kena sinar mata, luar biasa Pak. Makanya sholat 2 rakaat aja rupanya ya manfaatnya luar biasa. Kata yang pelit besok gua sholat aja ya.